Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu produsen data dan wali data pendukung tim 1 Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tutorial atau contoh pengisian metadata statistik kegiatan, metadata statistik variabel, dan metadata statistik indikator. Ketiga jenis metadata statistik tersebut terbagi ke dalam dua file. Yang pertama file Word, yaitu metadata statistik kegiatan. Kemudian ada file Excel yang terdiri dari metadata statistik variabel dan metadata statistik indikator. Kita mulai untuk yang pertama, yaitu metadata statistik kegiatan. Ini adalah tampilan form baku dari Badan Pusat Statistik untuk metadata statistik kegiatan. Ada beberapa kolom yang perlu diisi. Ini adalah contoh pengisian form metadata statistik kegiatan. Judul kegiatan, misalkan kita ambil survei kepuasan jamaah haji Indonesia atau SKJHI. Kemudian tahun kegiatannya yaitu 2018. Kode kegiatan diisi oleh petugas. Cara pengumpulan data yaitu dengan survei, maka di sini kita isi dengan 2. Sektor kegiatan yaitu sektor publik, perpajakan, dan regulasi pasar, sehingga kita isi dengan angka 18 di sini. Kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu ada pertanyaan, jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS? Dalam hal ini jawabannya iya, maka di sini kita tulis 1. Jika ya, identitas rekomendasinya berikut ini, yaitu 390 208 1700 0000 D101. Kemudian kita ke kolom berikutnya, yaitu bagian pertama penyelenggara. Instansi penyelenggaranya yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Alamat lengkap instansi penyelenggara, Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 34 Jakarta Pusat. Nomor telepon bisa kita isi, yaitu plus 6221381167. Email juga bisa kita isi, yaitu pinmas@kemenak.go.id. Kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu penanggung jawab. Kolom pertama, unit eselon penanggung jawab. Eselon 1, Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh. Eselon 2, Direktur, dan seterusnya bisa disesuaikan. Kemudian ada penanggung jawab teknis setingkat eselon 3. Jabatan, kepala, dan seterusnya bisa disesuaikan. Kemudian kita lanjutkan di bagian ketiga, yaitu perencanaan dan persiapan. Latar belakang kegiatan. Untuk kegiatan ini, latar belakang kegiatannya adalah sebagai berikut. Undang-Undang UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji mengamanahkan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan seterusnya. Kemudian untuk tujuan kegiatan, yaitu survei kepuasan jamaah haji SKJHI dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari jamaah terkait dan seterusnya.
Kolom berikutnya untuk rencana jadwal kegiatan. Untuk rencana jadwal kegiatan bisa dikosongkan terlebih dahulu jika memang belum bisa diisi. Kita lanjut ke kolom berikutnya yaitu variabel yang dikumpulkan. Dari kegiatan ini kita bisa mengumpulkan beberapa variabel dan kita isi di sini. Misalkan pertama yaitu nama variabelnya kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan. Dengan konsep kemudahan dan mempunyai definisi penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan diperoleh oleh jemaah. Referensi waktunya selama pelaksanaan ibadah haji. Ini adalah variabel kedua, yaitu kepuasan terhadap kesopanan petugas. Konsepnya kesopanan dengan definisi nilai kepuasan dari jamaah haji yang menjadi responden survei terkait dengan sikap sopan petugas dalam memberikan pelayanan. Kemudian periode waktunya yaitu selama pelaksanaan ibadah haji. Dan seterusnya bisa lebih dari 2 atau 3 variabel yang dihasilkan oleh kegiatan ini. Kemudian bagian keempat yaitu desain kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dalam hal ini berulang, jadi kita isikan 2. Kemudian kolom berikutnya jika berulang, frekuensi penyelenggaraannya yaitu tahunan, maka di sini kita isi 7. Tipe pengumpulan data. Tipe pengumpulan datanya yaitu longitudinal cross sectional. Kita isi 2 di sini. Kemudian cakupan wilayah pengumpulan data seluruh wilayah Indonesia, maka kita isi 1 di sini. Kemudian kolom berikutnya jika sebagian wilayah Indonesia wilayah kegiatannya adalah karena tadi adalah seluruh wilayah Indonesia, maka untuk kolom ini kita kosongkan. Kemudian kita lanjut ke kolom berikutnya yaitu metode pengumpulan data yaitu wawancara, maka angka 1 yang kita isikan di sini. Kemudian sarana pengumpulan data yaitu dengan Paper Assisted Personal Interviewing (PAPI), maka kita isi 1 di sini. Kemudian untuk unit pengumpulan datanya individu, maka kita isi 1 di sini. Kemudian di bagian kelima yaitu desain sampel. Dengan kolom pertama jenis rancangan sampel kita isi 2 di sini yaitu multi-stage atau fase. Kemudian kita lanjutkan untuk isian kerangka sampel tahap akhir yaitu list frame. Kita isikan 1 di sini. Kemudian fraksi sampel keseluruhan bisa terlihat di sini yaitu tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai perkiraan sampling error variabel utama 5%. Unit sampelnya tahap 1 yaitu asrama haji embarkasi. Tahap 2-nya terdiri dari klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Unit observasinya tentu saja jamaah haji reguler. Kemudian kita masuk di bagian ke-6 yaitu pengumpulan data. Apakah melakukan uji coba pilot survei? Tidak. Tidak ada uji coba. Kemudian metode pemeriksaan kualitas pengumpulan yaitu dengan kunjungan kembali atau revisit, maka kita isi 1. Apakah melakukan penyesuaian non-responden? Tidak. Kemudian ke pertanyaan berikutnya yaitu petugas pengumpulan data, yaitu
Staf instansi penyelenggara dan mitra atau tenaga kontrak, maka kita isi 3. Kemudian persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpulan data, yaitu diploma 4, S1, S2, S3, maka kita isi 4. Kemudian jumlah petugas kita bisa sesuaikan dengan petugas yang ada di lapangan. Kemudian apakah melakukan pelatihan tugas? Tidak, maka kita isi 2. Lalu kita masuk ke bagian ke-7 yaitu pengolahan dan analisis. Tahap pengolahan data menggunakan penyuntingan, penyandingan, data entry, dan penyahihan. Maka kita isi 1 semua karena jawabannya iya. Kemudian untuk metode analisisnya deskriptif, maka kita isi 1 di sini. Kemudian unit analisisnya adalah individu, maka kita isi 1 di sini. Kemudian tingkat penyajian hasil analisis nasional, kita isi 1 di sini. Lalu kita akan masuk ke bagian ke-8 yaitu diseminasi hasil. Produk kegiatan tersedia untuk umum, tercetak, iya. Digital, iya. Kita isi 1 di sini. Data mikro tidak, maka kita isi 2 di sini. Jika pilihan kode 1, rencana rilis produk kegiatan, tercetak bulan 12 Desember tahun 2018. Untuk digital, bulan 12 tahun 2018. Baik, itu adalah bagian akhir dari isian untuk metadata kegiatan. Selanjutnya kita akan menuju ke form metadata statistik variabel. Ya, ini adalah tampilan form metadata statistik variabel. Kita mulai dengan kolom pertama yaitu nama kegiatan. Nama kegiatannya yaitu survei kepuasan jamaah haji Indonesia. Kemudian instansinya yaitu Kementerian Agama. Unit kerja eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Kemudian kita masuk ke kolom-kolom yang ada di bawah. Yang pertama kolom nomor, kita isi 1, 2 dan seterusnya untuk variabel di bawah-bawahnya. Kemudian nama variabelnya yaitu kepuasan terhadap kemudahan pelayanan. Aliasnya yaitu B1R5K1. Alias ini adalah kode atau istilah lain yang digunakan dalam menggambarkan variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait. Alias merupakan sebutan lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan nama variabel yang terkait. Alias dapat berupa suatu kode khusus yang diberikan untuk variabel terkait guna mempermudah pengolahan, atau dapat berupa istilah yang lebih singkat dan standar untuk nama variabel yang dinilai terlalu panjang dan sulit dimengerti. Bila terkait dengan data mikro yang dapat diakses publik, alias umumnya digunakan untuk menggambarkan nama variabel dengan menggunakan kode yang pendek dan unik untuk memudahkan proses identifikasi variabel. Untuk konsepnya kemudahan, definisinya yaitu kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan diperoleh oleh jemaah, dan seterusnya. Referensi pembeliannya yaitu dari Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Referensi waktunya yaitu selama pelaksanaan haji. Tipe datanya integer,
Klasifikasi isian yaitu 1 tidak puas, 2 kurang puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Aturan validasi yaitu harus mengisi salah satu skor tingkat kepuasan atau isian tidak boleh kosong. Kalimat pertanyaan. Kemudahan mendapatkan pelayanan petugas haji. Kemudian apakah kolom dapat diakses umum? Ya, jawabannya maka kita isi 1. Dan seterusnya untuk variabel-variabel yang lain. Selanjutnya kita akan menuju ke form metadata statistik indikator. Kita mulai dari kolom pertama yaitu nama kegiatannya yaitu Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia 2018. Instansinya Kementerian Agama. Kemudian unit kerja eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Ditjen PHU. Dengan nama nomor 1 dengan nama indikator Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI). Konsepnya jamaah haji, definisinya yaitu perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan dan seterusnya. Interpretasi yaitu cara membaca datanya. Misalkan IKJHI kurang dari 50, maka pelayanan masih di bawah standar atau sangat buruk. IKJHI lebih atau sama dengan 50 dan kurang dari 65, maka pelayanan perlu ditingkatkan atau buruk dan seterusnya. Metode atau rumus penghitungannya yaitu IKJHI sama dengan rata-rata skor tingkat kepuasan dibagi rata-rata skor tingkat kepentingan dikali 100. Ukurannya yaitu indeks, satuannya tanpa satuan, kemudian klasifikasi penyajian bisa dikelompokkan dalam kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, profesi, dimensi pelayanan, dan area pelayanan. Apakah kolom indikator komposit? Iya, dalam hal ini. Kemudian indikator pembangunnya, publikasi ketersediaannya ada di Berita Resmi Statistik tentang Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia. Nama pembangunnya, nama indikator pembangunnya yaitu tingkat kepuasan petugas haji, tingkat kepuasan ibadah, tingkat kepuasan transportasi bus, dan lain sebagainya. Ini bisa kita kosongkan. Untuk variabel pembangunnya. Kemudian level estimasinya nasional. Dan apakah kolom dapat diakses umum? Ya, oleh karena itu kita isi 1 di sini. Baik, jadi itu adalah bagian akhir dari pengisian metadata statistik indikator. Setelah pengisian form metadata statistik, baik itu kegiatan, variabel, dan indikator, maka 2 file tersebut kita save, kemudian kita bisa kirimkan ke email bppsd.bapeda.diy untuk dibantu dimasukkan ke dalam metadata di aplikasi Jogja Dataco. Jika Bapak Ibu masih ada kesulitan atau ada yang kurang jelas, bisa menghubungi kami di bppsd.bapeda.diy melalui nomor WhatsApp 089619413052. Terima kasih, semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, produsen data dan wilayah data pendukung tim Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.